Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Lenia, mahasiswa semester 6 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Di sini saya ingin berbagi tentang bekal bekal dalam menyambut atau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik sahabatku, kesempatan itu tak berulang. Ketika para sahabat mendengarkan mau'izah nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, air mata mereka bercucuran. Hati-hati mereka menjadi takut dan muncul perasaan betapa dalam dan menyentuhnya mau'izah tersebut. Mereka berkata, ini seakan-akan peringatan dari orang yang berpamitan, maka berilah kami wasiat. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat pun akan berakhir. Apa maksudnya? Nabi memberi nasihat kepada seorang sahabat. Jika Anda berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti orang yang berpamitan atau hendak meninggalkan dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dia datang bertamu. Ramadan itu akan datang kepada kita sebagai tamu yang sangat murah hati. Ia memuliakan kita jika kita memuliakannya. Ia datang membawa banyak bingkisan keberkahan dan undangan kebaikan. Ia bertamu dan ia pula yang menjamu. Akankah ia benar-benar sampai mengunjungi kita? Atau ia datang ke rumah kita tapi kita telah tiada? Jika dia telah datang, jika Ramadan datang mengunjungi kita, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Di bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibunuh. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebaikannya, maka ia benar-benar telah diharamkan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Beruntunglah yang punya kesempatan. Kenapa beruntung? Dikisahkan atau ada sebuah cerita. Diceritakan ada 3 orang yang 2 orang dari mereka telah mati syahid. Kemudian orang yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya setelah sahabat. Maka terlihat dalam mimpi bahwa orang yang meninggal terakhir di atas tempat tidurnya berada di surga di depan kedua sahabat. Nabi bersabda, bukankah ia mengerjakan sholat setelah keduanya mati syahid atau setelah keduanya meninggal dunia sebanyak ini dan itu, juga mendapat bulan Ramadan, kemudian ia berpuasa di dalamnya? Sungguh demi Rabb yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jarak antara keduanya lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari kisah tersebut dapat kita bayangkan, sangat beruntung bagi kita yang dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tidak hanya bertemu, tetapi juga kita menjalankan ibadah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Lalu agenda apa saja yang dapat kita persiapkan atau yang dapat kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama, one day one juice, atau memperbanyak membaca Al-Quran. Ketika kita sulit untuk menghatamkan dalam satu hari satu khatam, kita bisa menggunakan metode yang paling familiar, yaitu one day one juz, satu hari satu juz. Satu juz di dalam satu juz itu terdapat 10 lembar. 10 lembar ini dapat kita bagi lagi, yaitu ketika sebelum sholat kita membaca 1 lembar, setelah sholat kita membaca 1 lembar, sehingga ketika kita sudah melaksanakan 5 waktu sholat, maka kita telah menyelesaikan 1 juz dalam sehari. Lalu agenda yang kedua itu apa? Yaitu tarawih. Tarawih secara full, yaitu dalam 30 Ramadan atau 30 puasa. Tapi kebanyakan yang kita amati saat ini, kejadian kita amati saat ini, rata-rata fullnya itu hanya
di awal atau seminggu di awal atau 10 hari di awal bulan suci Ramadan, kita sebagai anak muda seharusnya lebih semangat. Kita menjadi contoh bagi adik-adik kita, menjadi teladan bagi adik-adik kita. Kita harus melaksanakan tarawih secara utuh, secara penuh. Lalu yang ketiga apa? Qiyamul Lail. Memperbanyak duduk di dalam masjid, kita berzikir, kita memohon ampunan kepada Allah, kita mohon petunjuk pada Allah, sehingga iman kita ini akan terus dikuatkan oleh Allah. Lalu yang berikutnya apa? Itu sedekah dan infak. Ketika kita mempunyai sedikit rezeki, kita sisihkan rezeki kita untuk amal, untuk infak, untuk sedekah. Ketika kita sholat tarawih atau ketika kita sedang melakukan sholat jemaah, kita sisipkan uang kita sisipkan rezeki kita untuk amal atau untuk pegangan di akhirat kelak. Lalu selanjutnya apa? Murah senyum. Murah senyum. Kenapa murah senyum? Karena senyum itu indah. Ketika kita senyum, orang yang melihat kita akan ikut bahagia. Senyuman itu dapat membawa kebahagiaan untuk orang yang melihatnya. Maka perbanyaklah senyum, tapi jangan senyum sendirian. Dan jangan juga senyum genit, yaitu senyum ke lawan jenis, tapi kita senyum ke orang banyak, tidak pandang bulu, mau orang tua, anak-anak, kita perbanyak senyum. Lalu yang terakhir apa? Jaga tutur kata, jaga lisan kita, karena perkataan adalah doa. Ketika kita mengatakan yang baik, maka itu adalah doa-doa yang baik pula. Jadi perbanyaklah doa, perbanyaklah menjaga tutur kata kita, hindari dari kata-kata yang kurang baik. Itu merupakan agenda-agenda kecil di bulan Ramadan ini. Jika ada yang punya agenda lebih, kita bisa sharing-sharing, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya bagikan di sini. Saya pun hanya manusia biasa yang mungkin masih banyak tutur-tutur kata yang salah, masih banyak kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.